Halo sahabat anime, kembali lagi bersama kami di channel Indo Anime. Jadi, di video kali ini kami akan membahas tentang apa itu Yonkou di anime One Piece. Simak terus ya videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Check it out. Apa itu Yonkou sebenarnya? 4 kaisar ini sudah dijelaskan di versi manga. Namun karena tampaknya masih ada pembaca yang belum paham sepenuhnya, maka kami akan mencoba menyampaikan versi rangkumannya. Yang pertama, 4 kaisar yang jadi saingan satu sama lain. Untuk yang penasaran, nama Yonkou sendiri berarti 4 kaisar. Salah satu yang unik soal Yonkou adalah mereka ini bukan organisasi seperti Angkatan Laut maupun Shichibukai. 4 kaisar yang dimaksud di nama itu bukan berarti 4 penguasa yang saling bahu-membahu, melainkan 4 orang yang masing-masing memegang kekuatan yang sangat besar. Sejauh ini, eksistensi Angkatan Laut masih terasa lemah di New World, terutama di Whole Cake Island, di mana kelompok bajak laut Big Mom begitu berkuasa. Penyebabnya adalah, kalau Angkatan Laut mencoba menindak Yonkou di New World, maka mereka harus berurusan pula dengan armada yang luar biasa kuat. Sengoku bahkan tidak 100% yakin dirinya akan menang melawan armada penuh Whitebird, dan pertempuran itu terjadi di Marineford. Kalau perang terjadi di New World, Angkatan Laut bisa ditenggelamkan dengan brutal. Nah, 4 kaisar ini sejauh ini diperlihatkan antara saling membenci atau mewaspadai satu sama lain. Terutama setelah Whitebird, sosok yang minimal direspek oleh Shanks digantikan oleh Marshal de Teach. Bagi pemerintah dunia sih ini hal yang baik, karena melawan satu armada Whitebird saja mereka sudah was-was, apalagi kalau ada 2 Yonkou yang secara ajaib beraliansi. Yang kedua, Yonkou bukanlah organisasi. Maksudnya begini, tentu saja setiap kelompok Yonkou memiliki hierarki dan organisasi sendiri. Namun Yonkou bukanlah kumpulan 4 kaisar dengan pemimpin seperti yang terjadi pada Shichibukai. Keempat kaisar ini malah bisa dibilang adalah musuh, dan mereka tidak saling berafiliasi. Seorang bajak laut tidak bisa dilantik oleh pihak yang berkuasa dan dinobatkan sebagai Yonkou, seperti yang terjadi kepada bajak laut yang diberi posisi Shichibukai. Yang ketiga, gimana caranya jadi Yonkou? Pada dasarnya, untuk menjadi Yonkou, seorang bajak laut harus memiliki kekuatan armada yang membuat dia direspek oleh Angkatan Laut dan juga sesama rival Yonkou. Marshal de Teach mencapai ini setelah memenangkan perang balas dendam, dilengkapi Gura-Gura no Mi dan Yami-Yami no Mi, serta didukung oleh sekutunya yang sangat kuat. Teach dapat menghajar Marco dan kelompok Whitebird yang mencoba balas dendam kepadanya. Keberhasilannya memenangkan peperangan ini membuat Teach diakui dunia sebagai Yonkou. Siapapun bisa saja mengklaim dirinya sebagai Yonkou. Masalahnya, itu jelas pernyataan perang. Yonkou lain, terutama yang mudah naik darah seperti Carlot Linlin dan Kaido, bisa jadi akan menguji kebenaran klaim tersebut dengan menyerang mereka. Kalau si bajak laut menang, dia mungkin bisa mempertahankan klaim tersebut. Tapi mengingat betapa kuatnya armada Kaido dan Linlin, si bajak laut minimal harus sekuat Teach. Teach sendiri sebenarnya kedapatan kesempatan emas. Kelompok Whitebird setelah Marineford sudah kehilangan petarung, termasuk mantan kapten mereka sendiri. Saat ini, Kaido, Shanks, Linlin, dan Teach masih memiliki armada kuat, sehingga melawan mereka bisa menjadi mimpi buruk. Karenanya, kami berpendapat kalau Luffy bisa mengalahkan Kaido, dia akan mendapat gelar Yonkou. Tak peduli Luffy menganggap dirinya sebagai Yonkou atau tidak. Keempat, para Yonkou yang aktif. Yonkou aktif saat ini adalah Carlot Linlin dari kelompok bajak laut Big Mom, Kaido dari kelompok bajak laut Beast, Shanks dari kelompok bajak laut Rambut Merah, dan Marshal de Teach kelompok bajak laut Blackbird. Sebelumnya, kelompok bajak laut Blackbird menggantikan kelompok bajak laut Whitebird yang telah hancur karena kalah perang balas dendam. Kelompok Whitebird juga dibantu diselesaikan oleh Edward Wayfield. Kelima, akankah ada Yonkou baru? Mengingat betapa gencarnya generasi terburuk mencari masalah di New World, rasanya sudah pasti akan ada Yonkou baru di masa depan. Yang perlu diperhatikan adalah Luffy.
Monkey D. Luffy. Kalau dia sukses menumbangkan Kaido dan membuat kelompok bajak laut Beast porak-poranda, dia akan dianggap sebagai Yonkou baru oleh dunia. Ingat, Teach mendapat kekuatan karena mengalahkan kelompok Whitebird yang sudah terluka akibat Marineford. Bila Luffy mengalahkan Kaido, maka dia akan menumbangkan sosok legendaris yang masih berada dalam puncak kekuatannya. Tapi ada juga kemungkinan kalau si Luffy bisa memicu dunia tanpa Yonkou, terutama jika Kaido dan Big Mom tumbang bersamaan, lalu terjadi sesuatu pada Shanks. Gimana nih sahabat anime? Itulah kira-kira pembahasan soal apa itu Yonkou. Masih ada pertanyaan? Sampaikan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia anime. Sampai jumpa di video berikutnya.